Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gue bakal lanjutin video top down analysis di GBP USD, oke? Dan di GBP USD ini gue udah nge-mark out si demand zone dan weekly protected low ya, yang of course berdasarkan weekly time frame structure, dimana ketika harga retrace ke demand zone di weekly time frame, gue nggak expect harga bakalan lanjut naik ke atas dan nge-break high ini. Oke, dan sekarang harga lagi ngemitigasi demand zone yang berdasarkan weekly time frame, dimana dia di sini sebenarnya udah bereaksi ya, cuma nanti kita lihat di lower time frame gimana-gimananya. Kita turun dulu ke daily time frame, kita lihat analisa kita kemarin yang ada efeknya tuh apa aja. Di daily time frame nggak ada efek sama sekali, mungkin ini doang. Setelah itu langsung tembus, which means sekarang dia udah nggak guna, di delete aja. Di 4 hour time frame sama, dia setelah turun begini udah ngebuat struktur baru di sini ya, which means 4 hour protected high dan supply zone-nya dan 1 hour time frame protected high dan supply zone-nya udah nggak valid lagi semua. Jadi ini semua kita hapus saja karena udah nggak valid. Oke. Dan sekarang kita bakal lanjut top down analysis untuk daily time frame-nya. Karena daily time frame tadi mulai daily time frame ya, udah berubah semua strukturnya. Oke. Jadi untuk si daily time frame, protected high gue bakalan ada di atas sini. Karena apa? Karena ini untuk daily time frame nggak gue anggap sebagai struktur, dan ini juga nggak gue anggap sebagai struktur atau lag ya. Jadi kan tadi begini tuh, ini protected low kita kan tadi dia ketembus ke bawah, dan sekarang kita nyari dong lag mana yang bertanggung jawab atas break off structure-nya harga ke bawah ini. Oke. Dan jawabannya untuk gua sendiri adalah lag ini. Oke. Lag ini. Karena yang ini untuk gua nggak masuk untuk dikategorikan sebagai lag atau struktur. Ini pun juga. Jadi kita tandain dulu, ini adalah protected high dari daily time frame. Dan di sini kita punya daily structural liquidity. Oke. Dan untuk point of interest-nya kita bisa pakai ini sebagai supply zone berdasarkan daily time frame structure. Oke. Jadi let's say mungkin ini waktunya untuk GU di weekly time frame berubah bearish, mungkin dia bakalan retrace berdasarkan daily time frame structure ke sini ya, retrace ke sini, setelah itu lanjut ke bawah dan ngebuat weekly structure yang baru mungkin. Oke. Tapi kalau untuk sekarang ini tapi tetap ya cuy, higher time frame nomor 1 ya. Jadi untuk ketika dia memitigasi si weekly demand zone ini, kita tetap overall bullish ya di higher time frame. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita di sini juga mendapatkan trade dan kita bisa hedging ya. Let's say lu dapat trade di sini berdasarkan weekly demand zone ini, lu dapat trade di sini misalkan. Lu udah partial,
udah break even ya. Stop loss lu kasih ke break even. Setelah itu ketika harga nyentuh di sini, lu juga dapat trade nih. Lu juga dapat trade, lu entry di sini let's say. Lu entry di sini, lu hedging kan. Lu udah dapat let's say partial juga 50% di sini. Lu juga udah partial di sini 50% untuk berdasarkan weekly time frame-nya. Yang ini kan trade berdasarkan daily time frame nih. Ya udah, lu hedging aja. Mana yang kena stop loss lu di break even, ya udah, kemungkinan besar dia bakal lanjut ke bawah let's say. Gitu. Dan kalau untuk si daily time frame ini protected hanya ketembus ke atas, ya udah, lu kan juga udah dapat gitu. Udah lu partial separuh. Udah lu ambil separuh. Gitu. Gue juga nggak tahu kalian ini paham yang gue omongin atau enggak. Karena curhat dikit, ini air putih di kosan gue habis cu. Gue ini tengah malam mati anjing. Nggak bisa minum tai. Jadi aduh sorry. Jadi sorry kalau gue omongannya agak ngelantur ya. Karena gue sedikit nggak fokus. Oke. Untuk daily time frame ekspektasinya gitu aja. Kita turun ke 4 hour time frame. Dan di 4 hour time frame kalau nggak salah terakhir itu di sini protected high kita atau di mana ya? Ya udah itulah pokoknya. Di mana dia ngebuat leg baru kan. Di sini dia juga ngebuat leg baru, tembus ke bawah, setelah itu di break lagi ke atas. Ya kan? Nah, setelah dia ngebreak ke atas, tugas kita adalah mencari leg mana yang bertanggung jawab atas invalidasi struktur ke atas. Oke, sebelumnya kan kita bearish nih. Terus kita bullish. Nah, invalidasi dong dari bearish ke bullish. Oke. Kita cari nih leg mana yang bertanggung jawab. Leg ini cuy. Oke. Ini tuh protected low dari 4 hour time frame. Leg terakhir lah gampangnya kalau lu susah nyarinya. Dan kita punya demand zone ini. Belum nyentuh ya, belum nyentuh. Oke. Make sense, make sense. Dan kita punya ini sebagai 4 hour time frame structural liquidity. Dan kalian bisa lihat di sini ya. Menurut gua mungkin nih harga kan di sini sekarang. Menurut gua dia bakal let's say turun. Gua rasa dia bakal turun lagi ke sini ke demand zone. Karena satu, memang demand zone yang gua pakai ini belum kumitigasi ya. Dua, di sini ada kurang lebih double bottom atau ya let's say support yang kuat begitulah. Which means untuk gua make sense banget kalau demand zone gua ini belum kemitigasi dan market sekarang lagi ngebuat liquidity yang jelas banget. Jadi menurut gue dia bakal maybe ya, kemungkinan besar. Menurut gue dia bakal turun, ngambil liquidity ini semua, setelah itu ngemitigasi demand zone ini, dan nge-shift di lower time frame. Setelah itu kalian bisa entry di sini mungkin, gue bakal entry di situ mungkin, dan lanjut ke atas. Mungkin ya, dan jangan menjadikan ini patokan ya. Jangan menjadikan kata-kata gue sebagai patokan, karena di sini nggak ada financial advice something shit like that, nggak ada. Oke. Ada disclaimer-nya tuh, baca deskripsi. Oke. Jadi ya ekspektasi untuk 4 hour time frame gitu aja. Kita turun ke 1 hour time frame. Apakah ada structure baru? Apakah gue menganggap itu sebagai structure? Fuck yes maybe. Yes, oke. Gue menganggap ini sebagai leg, dimana dia bullish kan. Setelah itu di break ke bawah, which means sekarang kita bearish, dan leg terakhir yang nge-break low ini adalah high ini, dan sekarang kita udah nge-break high itu, which means kita bullish. Leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya high itu adalah leg ini, dan di break lagi ke bawah kita bearish. Oke. Sorry, gue juga baru lihat market ini cuy. Jadi gue analyze dulu, nggak langsung
oh ini, oh itu. Oke. Gue ngomong mulai ngelantur nih. Gue butuh air putih jujur. Sorry ya kalau gue bacot banyak banget atau salah-salah gitu. Ah, jadi di sini kita punya supply zone, oke, dan protected high, dimana ya kalian tahu gue tadi ngelantur kayak apa. Ya, jadi ini tuh bullish ya. Like ini tuh sebelumnya protected low, tapi sekarang ditembus ke bawah, which means sekarang kita bearish, oke. Dan sekarang kita punya protected high dan supply zone sekarang udah dimitigasi, dan CGU sekarang ini lagi OTW ke bawah, mungkin ngebreak structural liquidity dari 1 hour time frame ini untuk bentar, 1 hour structural liquidity ya. Jadi ini make sense banget menurut gue. Yang tadi di 4 hour time frame gue jelasin, satu, kita memang belum menyentuh demand zone berdasarkan 4 hour time frame. Dua, di sini kita punya kurang lebih double bottom atau support yang kuat, dan itu sebagai liquidity ya. Itu sebagai liquidity sebelum kita memitigasi 4 hour time frame demand zone. Dan di 1 hour time frame kita juga bearish, which means kalau misalkan di lower time frame di sini ada supply zone di mana gue bisa entry untuk nge-short dan harga benar-benar retrace ke situ, itu bakal menjadi trade yang make sense banget buat gue. Karena memang target kita adalah low ini, dan kemungkinan besar kita juga menembus low ini sekalian memitigasi 4 hour time frame demand zone. Dan ketika 4 hour time frame demand zone ini dimitigasi ya, itu kan gue kering banget udah tenggorokan. Jadi ketika ini dimitigasi ya, gue cari setup lagi untuk nge-buy. Oke, karena ingat, higher time frame is king. Oke. Jadi lu mau lu ngapain di lower time frame, ketika zona lu di higher time frame udah ke hit, ya lu boleh nge-hedge. Oke, kalian boleh nge-hedge. Cuman ya ini suggest aja ya, jangan dijadikan acuan. Terserah kalian gimana. Kalau gue pribadi, gue bisa nge-hedge gitu. Hedging. Oke. Jadi gue di sini juga entry berdasarkan 1 hour time frame structure. Dan ketika 4 hour time frame demand zone ini dimitigasi dan di lower time frame ada setup gue bakal entry lagi, dan gue punya dua posisi sekarang, sell di sini, buy di sini. Oke. Jadi gitu. Dan 1 hour time frame ekspektasinya gitu aja, kita turun ke 30 menit, dan gue rasa juga gitu aja. 15 menit apalagi juga sama aja. Yes. So yeah, I think that's it. GBP USD. Yeah. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.